Semua tak menyangka polisi jemput Denada. Tangisan Resa Banyuwangi pecah. Nah, jadi kalau bisa ditanya tanggapan aku gimana, hari-hari dalam arti kata bukan sesuatu yang mengagetkan, bukan sesuatu yang membuat aku jadi bagaimana banget. Jadi ya udah, aku nggak punya energi yang cukup untuk bisa membuat masyarakat mengerti terhadap apa yang keputusan yang aku lakukan gitu. Aku juga tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk merubah pandangan semua orang. Aku juga pasti tidak akan mempunyai energi yang cukup untuk membahagiakan semua orang. Nama Denada kembali menjadi sorotan publik setelah muncul informasi bahwa pihak kepolisian disebut-sebut akan menjemputnya terkait laporan yang dilayangkan oleh Resa Banyuwangi. Kabar tersebut menyebutkan bahwa agenda mediasi yang dijadwalkan sebelumnya tidak dihadiri oleh Denada. Situasi ini kemudian memicu spekulasi liar di ruang publik, seolah-olah proses hukum akan segera berlanjut ke tahap penjemputan oleh aparat. Di tengah beredarnya isu tersebut, tangisan Resa Banyuwangi pun pecah. Dalam berbagai pernyataannya, Resa mengungkap pengakuan yang mengejutkan, menyebut dirinya sebagai anak kandung Denada, sebuah klaim yang langsung menyedot perhatian banyak pihak dan memunculkan beragam reaksi. Kalau kamu sendiri selama ini pernah berusaha nggak sih untuk bisa mencari tahu apakah benar Denada itu? Mulai sekolah. Mulai sekolah di tingkat SMP. apa upaya yang kamu lakukan? Ya mencari tahu dengan cara sendiri, Pak. Apapun itu, semuanya. Di satu sisi, Denada masih belum memberikan penjelasan terbuka. Di sisi lain, Resa terlihat semakin terpukul dengan situasi yang berkembang, hingga air mata menjadi pelampiasan dari beban batin yang ia rasakan. Kisah ini pun menyisakan banyak tanda tanya. Apakah konflik ini akan berujung pada proses hukum yang lebih serius? Ataukah masih ada ruang untuk klarifikasi dan penyelesaian secara baik-baik? Guys, di sosial media kalian pasti sudah berseliweran berita tentang ada aktris usia 47 tahun, aktris wanita yang menelantarkan anaknya selama 24 tahun, dan anak ini tiba-tiba muncul ke publik memberikan pengakuan dan ingin menuntut pertanggungjawaban dengan sebanyak berapa miliar lah seperti itu dianggap sebanyak harta yang harus dihabiskan dari dia usia bayi sampai pada usia saat ini. Terlepas dari apapun itu, saya sebenarnya bukan bikin konten itu untuk komentar masalah artis atau apapun ya, tapi karena ini ada relate-nya sedikit dengan saya pribadi pun, artinya di masa lalu saya pun, saya juga termasuk orang yang pernah hamidun gitu kan di luar nikah. Terus juga ada satu yang relate juga, ini adalah orang yang saya kenal dekat seperti itu, masih di dalam ruang lingkup besar, keluarga besar kayak gitu, yang dia menjadi korban seperti itu ya, sebagai anak yang tidak diakui hingga dia besar baru dia tahu dia anaknya siapa, seperti itu. Jadi si Denada ini pasti kalian tahu, dan saya cuma mau jelaskan secara singkat saja bahwa dia itu dicurigai hamil ketika dia berusia 23 ke 24 tahun, which is saat itu dia lagi naik daun sebagai seorang rapper muda di Indonesia. Nah, tiba-tiba dia diungsikan atau dibilang saat itu diakui oleh ibunya bahwa dia dibawa ke Australia untuk melanjutkan perkuliahan. Padahal cuma setahun dia balik lagi ke Indonesia. Nah, saat setahun itulah yang saat di Australia itu dicurigai bahwa sebenarnya dia sedang mengasingkan diri untuk istilahnya menutup dirinya dengan kondisi kehamilannya, mungkin melahirkan di Australia kah? Atau memang dia tidak pernah ke Australia, dia melahirkan di Indonesia atau bagaimana. Kemudian anak itu diberikan kepada istilahnya bibi kandungnya yang adalah adik kandung dari ibunya di Banyuwangi. Jadi ibunya Denada ini almarhumah Emilia Contessa itu adalah orang Banyuwangi. Saya sendiri tidak tahu ya ibu Emilia ini orang dari mana, kirain cuman orang Indonesia Sunda lah atau orang Betawi seperti itu kan. Ternyata orang Banyuwangi. Dan sebelum masalah ini terkuak, sebenarnya sang anak yaitu Resa atau siapapun itu, dia sebenarnya sudah berulang kali bertanya kepada Denada memastikan apakah benar saya anakmu. Tapi Denada selalu menekankan bahwa tidak, saya adalah mbakmu dan kamu hanyalah seadik sepupu saya. Bagaimana bisa
kalau memang Reza ini adalah anak dari bibinya dia, terus dia anak dari bibinya dia, dan bibinya dia tuh terhitung sebenarnya neneknya Reza, dan masa di umur yang segitu tuanya melahirkan lagi anak seperti itu kan, harusnya itu adalah status dari Reza itu memanggilnya dengan sebutan nenek atau oma ya, oma seperti itu. Nah, dia sendiri tidak pernah mengaku itu, dan ada desas-desus yang mengatakan bahwa oh mungkin dia hamil sama ada salah satu aktor berinisial TR yang sudah menikah dan lain sebagainya, karena memang mereka pernah berpacaran di saat remaja dan punya foto mereka di cover majalah itu, mereka berfoto bersama. Oke, terlepas dari itu, usia 23 tahun itu bukanlah usia di bawah umur. Saya waktu itu pun ketika mengandung anak dari mantan itu usia saya sudah memasuki hampir 25 tahun. 25 tahun lah, 24 ke 25 ya, masuk 25 tahun seperti itu, sudah 25. Artinya itu sudah lumayan dewasa, dan untuk wanita sebenarnya sudah aman lah. Kalau memang mau dibilang hanya karena mau melindungi reputasi sebagai seorang penyanyi lagi naik daun, takutnya kehilangan pamor atau apa segala macam, setelah itu kan bisa diperbaiki. Kan Anda juga tidak terkenal sepanjang masa kan, bahkan karirnya itu tuh redupnya lama sekali gitu loh. Generasi-generasi yang sekarang pun tahu dia ketika berita tentang anaknya yang sakit itu di Singapura, kemudian dia sebagai seorang ibu yang sangat baik hati, sangat kesusahan keuangan karena sudah bercerai dan harus mengurus anaknya yang sedang sakit parah di luar negeri segala macam, dan dia begitu mendapatkan atensi dan apresiasi yang sangat besar dari kalangan selebriti dan juga masyarakat Indonesia, sampai akhirnya anaknya yang cewek itu sembuh seperti itu ya. Dan dia juga mungkin mendapatkan bantuan, dia menjual banyak sekali harta-hartanya demi pengobatan anaknya itu sampai anaknya itu pun sembuh. Dan anaknya tuh sampai hingga saat ini tuh selalu ditutupi stiker kalau diposting sama dia, artinya mungkin untuk menjaga dari ain lah, atau menjaga supaya anaknya itu tidak banyak yang mengenal. Tapi sebagai orang yang mengikuti berita pasti tahu muka anaknya yang dulu itu ya, anaknya yang cewek itu. Nah, kembali lagi, kasiannya itu adalah harusnya ketika sudah berlalu waktu begitu lama, apalagi kemarin ketika anaknya yang wanita, anaknya yang cewek itu sakit, dia harus mengoreksi dirinya sendiri. Oh ya, jangan sampai saya ini gara-gara saya tidak mengabaikan anaknya saya yang satu lagi itu, yang ketika saya masih muda itu saya mengabaikan dia, saya tidak pernah memberikan dia nafkah. Harusnya dia mencari gitu loh, artinya dia merangkul kembali itu, mengakui kesalahannya segala macam. Saya rasa Tuhan memberikan teguran kok dengan cara-cara seperti itu. Dan saya pribadi pun pernah sebenarnya dalam artinya bukan tetangga dekat ya, tetangga jauh, di konten saya tahun lalu saya pernah bercerita bahwa ketika saya baru melahirkan anak itu, ada salah satu orang di kampung itu pernah bilang gitu kan, memberikan saran baik sih sebenarnya, baik untuk menurut dia gitu kan. Untuk saya itu saya merasa itu jahat banget. Jadi dia cuma bilang begini, aduh, nanti kalau Siti besar, artinya anak saya itu besar, nanti kalau dia sudah bisa ngomong, dia manggilnya kamu jangan mama, panggilnya kakak aja, biar dia tahu kamu itu kakaknya. Jadi opa-omanya itu adalah mama sama bapaknya. Saya benar-benar marah dan murka. Saya bagaimana nih? Saya sendiri ini sebenarnya bukan anak hasil karena saya di luar, artinya saya masih di bawah umur lah gitu kan, atau dengan laki orang atau apa gitu. Itu hanya karena dengan pacar kebetulan keluarga tidak setuju atau apapun itu kan akhirnya. Dan itu pun kita sedang menjalin usaha, membuat usaha supaya bisa kembali bersatu dengan si mantan ini kan saat itu gitu kan. Dan dia memberikan ide seperti itu. Saya sangat marah. Bagaimana bisa? Saya menyusui selama 2 tahun. Saya menjaga, saya standby di rumah 24 jam mengurus anak, dibantu dengan orang tua, menyusui dari saya selama 2 tahun. Terus dia besar, dia bisa ngomong, dia manggil saya kakak. Terus kan ketika dia udah mulai ngerti, dia ngelihat muka saya setiap saat itu, dia tahu itu mamanya dia. Gak mungkin seorang kakak itu memberikan ASI eksklusif kan seperti itu. Saya benar-benar murka. Kalaupun seandainya saya Hamidun di usia 17 tahun pun, saya tidak akan pernah mau saya dipanggil kakak seperti itu ya. Saya tidak pernah mau dipanggil kakak. Saya tahu ini anugerah dari Tuhan, saya ini adalah ibunya seperti itu. Jadi ini yang membuat saya teringat sekali sampai saat ini pun bahwa sebenarnya kita pun walaupun kita bermaksud baik gitu kan ke orang, tapi kan kita bisa tahu bahwa ini bisa diterima apa tidak. Oke, terlepas daripada itu, ada juga dalam satu keluarga besar, kayak istilahnya bukan keluarga kandung ya, kayak masih lingkaran keluarga besar gitu.
Ada satu anak wanita, dia ini dia mungkin sekarang berusia masuk 20 tahun. Ketika dia SMA kelas 3, dia kabur dari rumah neneknya yang sebenarnya dipanggil mama selama dia 18 tahun hidup itu, 18 tahun dia hidup itu. Dia baru tahu bahwa dia tuh sebenarnya statusnya adalah cucu, bukan anak kandung. Jadi sama seperti ini nih. Jadi saya itu menjadi saksi mata juga bagaimana ibu kandungnya dia itu hamil dia ketika masih bersekolah kelas 3 SMP. Dan kami seumuran, kami seangkatan. Bahkan sebelum si mamanya dia itu hamidun, saya juga SMP saat itu, dia pernah cerita ke saya bahwa saya ini, dia pernah mengeluh ya bahwa dia digituin, diginiin kayak gitu kan sama si laki-laki itu segala macem kayak gitu. Jadi akhirnya karena dia ini dia adalah keluarga yang kebetulan tinggal di rumah itu. Nah, si anak dari yang punya rumah itu, which is yang masih keluarga itulah yang menghamili dia, dan akhirnya anak itu diambil, dia tinggal di rumah yang lain, di saudara yang lain. Ketika dia melahirkan, dia melanjutkan lagi sekolahnya sampai SMA tamat, kemudian dia merantau, dan anak itu diambil sama neneknya, which is orang tua dari si laki-laki, diangkat menjadi anak dari kecil. Jadi dia memanggil si neneknya itu adalah mama dan bapak sama si kakeknya, dan bapak kandungnya dia itu dipanggil itu kakak sampai dia SMA kelas 3, dan saya pun dipanggil kakak, harusnya saya itu dipanggil tante gitu ya sebenarnya ya, walaupun sama masih muda juga kan waktu itu. Bayangkan, jadi betapa shock dan kagetnya, sama seperti anaknya Denada ini, betapa shock dan kagetnya sebesar itu baru dia tahu dia anaknya siapa. Semoga si anak ini mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang dia perjuangkan saat ini.